Halo semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Genap 1 ingin mempresentasikan video jurnal umum yang diampu oleh Ibu Ari dengan mata kuliah akuntansi bisnis. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya sendiri Aurel. Halo, saya Hana. Halo, saya Rivi. Halo, saya Dara. Halo, saya Vanda Duprastia. Langsung saja yuk kita ke pembahasan jurnal umum. Oke, langsung saja ke pembahasan pengertian jurnal umum. Apa sih jurnal umum itu? Jurnal umum dalam akuntansi adalah jurnal yang dipergunakan untuk melakukan pencatatan terhadap setiap bukti yang memungkinkan kita untuk melacak aliran masuk dan keluarnya uang dari bisnis. Selanjutnya, yang selanjutnya ada tujuan membuat jurnal dalam akuntansi. Yang pertama, bertujuan untuk mencatat setiap transaksi keuangan secara sistematis dan kronologis. Selanjutnya yang kedua, bertujuan untuk membantu dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan transaksi ke dalam akun yang sesuai. Yang ketiga, ada sebagai alat verifikasi dan audit. Yang keempat, alat penting dalam analisis finansial. Yang kelima, itu dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi pajak dan hukum. Untuk yang selanjutnya adalah manfaat jurnal umum. Yang pertama adalah untuk mengetahui informasi terkait adanya pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan. Yang kedua adalah untuk mengetahui jumlah yang akan dikenai debit atau kredit yang seharusnya berimbang nilainya. Yang ketiga adalah untuk mengetahui jumlah yang telah diunggah ke perkiraan yang benar di buku besar sesuai dengan rinciannya dilengkapi tanda atau referensi. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui jumlah yang akan dicatatkan pada sebuah perkiraan atau lebih. yang selanjutnya ada fungsi-fungsi jurnal umum. Apa saja fungsi-fungsi jurnal umum? Yang pertama, fungsi historis, yaitu pencatatan setiap transaksi berdasarkan tanggal transaksi dan menggambarkan kegiatan perusahaan secara sistematis dan kronologis. Yang kedua, fungsi pencatatan, yaitu setiap ada perubahan modal, biaya, dan lain sebagainya harus dicatat terlebih dahulu dalam jurnal umum agar pembuatan laporan keuangan itu bisa ditulis secara lengkap. Yang ketiga, fungsi analisis, yaitu pencatatan hasil analisis berupa penggolongan nama akun, pencatatan dalam debit maupun kredit, beserta jumlahnya. Yang keempat, fungsi instruksi, yaitu pencatatan perintah untuk mendebit atau mengkredit akun sesuai dengan catatan jurnal. Dengan maksud, jurnal umum berfungsi untuk memberikan petunjuk atau perintah dalam memasukkan data ke buku besar. Yang kelima, fungsi informatif, yaitu pencatatan yang memberikan penjelasan mengenai bukti-bukti yang sedang terjadi. Yang pertama itu ada identifikasi transaksi. Identifikasi transaksi itu sangat penting dalam akuntansi, soalnya kita perlu bukti dari identifikasi transaksi. Terus ada dokumentasi bukti transaksi. Karena setiap pembelian atau penjualan barang pasti ada bukti transaksi. Terus ada pencatatan transaksi. Setiap dari dokumen yang penting itu pasti ada catatannya. Terus penerapan prinsip double entry, nah, itu juga penting juga. Semua itu penting. Terus ada ulang proses untuk semua transaksi, itu berarti semua yang dibuat direkap kembali. Terus review dan sertifikasi dalam pembuatan akuntansi. Terus ada persiapan untuk penyusunan laporan keuangan. Setiap pembuatan tabel-tabel dalam akuntansi pasti ada laporan keuangan. Sekian dari saya. Baik, yang selanjutnya yaitu contoh pembuatan jurnal umum dan contohnya. Yang pertama, Menulis judul, misal kayak bengkel, Bravo. selanjutnya yaitu jurnal umum per 31 Januari 2022. yang selanjutnya membuat tabel.
Paling ujung yaitu tanggal. Tanggal dibagi menjadi dua. Yang satu yaitu tahun 2022, yang satu adalah tanggal per 31 Januari. Yang selanjutnya samping tanggal yaitu nama akun atau boleh akun. Yang selanjutnya ref. Yang selanjutnya debit atau D, dan kredit atau K. Contohnya seperti yang pertama, menyetorkan uang tunai sebesar 55 juta dan mobil derek seharga 120 juta sebagai modal usaha. Jadi yang pertama kas, uang dalam akuntansi namanya kas. Kasnya yaitu 55 juta. Yang selanjutnya biaya kendaraan. Kendaraan 120 juta. Jika menuliskan di angka kredit, tulisan nama akun agak menjorok ke depan. Yang selanjutnya modal 175 juta. Terdapat dari 120 ditambah 55 juta. Jadi nilainya 170 juta. 175 juta. Yang selanjutnya tanggal 2 bulan Januari. Membeli perlengkapan bengkel sebesar 12.500.000 secara tunai. Secara tunai berarti perlengkapan perlengkapan 12.500.000. Kas agak maju penulisannya 12.500.000. Yang selanjutnya tergantung soal yang diberikan. Penulisan debit dan kredit jumlahnya harus sama. Jika tidak sama berarti belum bayar.